Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim Pambudi, NIM T2019-8133. Saya berasal dari Tadris Biologi 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fotorespirasi. Pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan jenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh daun akibat menerima cahaya. Fotorespirasi sendiri berasal dari dua kata, yakni foto yang berarti cahaya dan respirasi yang berarti menyerap O2 untuk menghasilkan CO2 dan ATP. Proses ini tergolong proses biokimia pada tumbuhan yang kurang menguntungkan bagi produktivitas tumbuhan itu sendiri. Hal ini dikarenakan fotorespirasi mengonsumsi O2 dengan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP atau karbohidrat. Selanjutnya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotorespirasi. Adapun faktor-faktor tersebut yakni yang pertama, intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya pada tumbuhan, maka proses fotorespirasi juga akan meningkat. Yang kedua, temperatur. Semakin tinggi temperatur pada tumbuhan, maka tingkat fotorespirasi juga akan meningkat. Yang ketiga, laju asimilasi bersih. Yang keempat, laju asimilasi neto. Dan yang kelima, yakni kadar O2 dan CO2 dalam sel. Jika sel tumbuhan memiliki sedikit O2 dan banyak CO2, maka proses fotosintesis atau siklus Calvin akan mendominasi. Oke, kita pindah ke slide berikutnya, yakni tentang mekanisme fotorespirasi. Perlu diketahui, fotorespirasi banyak terjadi pada tumbuhan bertipe C3. Fotorespirasi terjadi ketika suhu udara di sekitar tumbuhan tersebut meningkat. Pada prosesnya, Rubisco memfiksasi karbon dalam siklus Calvin, kemudian bergabung dalam oksigen untuk memulai fotorespirasi. Afinitas Rubisco untuk CO2 lebih tinggi daripada oksigen. Dalam kloroplas, Rubisco bertemu dengan RuBP dan oksigen. Kemudian, RuBP 5 karbon dipecah menjadi 2 karbon 2 fosfoglikolat dan 3 karbon 3 fosfogliserat. 2 karbon fosfoglikolat tersebut kemudian diubah menjadi glikolat dalam kloroplas dan diangkut ke peroksisom. Lalu, glikolat dioksidasi oleh oksigen menjadi glioksiolat dan hidroksigen peroksida, yang kemudian diubah menjadi air dan oksigen. Glioksiolat diubah menjadi glisin dalam peroksisom. Kemudian diangkut menuju mitokondria. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada fotorespirasi tumbuhan C3. Dapat dilihat pada tabel, yakni asam glikolat yang merupakan substrat fotorespirasi yang terbentuk dari fosfoglikolat yang ada pada siklus Calvin pada fotosintesis. Apabila RuBP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RuBP karboksilase, maka akan menghasilkan 2 molekul 3-PGA. Jika bereaksi dengan O2 dengan bantuan RuBP oksigenase, maka akan menghasilkan 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul 2-fosfoglikolat. Selanjutnya, 2 fosfoglikolat tersebut
akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat yang akan masuk ke peroksisom. Kemudian akan terbentuk glisin pada mitokondria. Lalu kombinasi molekul glisin akan membentuk serin dan CO2 yang kemudian serin nantinya keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada fotorespirasi tumbuhan C4. Laju fotorespirasi pada tumbuhan C4 tergolong rendah. Hal ini karena CO2 pada proses fotosintesis tumbuhan C4 akan bereaksi dengan fosfoenol piruvat karboksilase yang mengakibatkan penambahan CO2 pada PEP karboksilase. Lalu bereaksi menjadi akseloasetat. Kemudian akseloasetat ini akan berubah menjadi asam malat yang akan diangkut menuju mesofil. Kemudian dekarboksilasi berubah menjadi piruvat dan melepaskan CO2. Nah, CO2 ini akan diserap oleh RUBP karboksilase lalu diubah menjadi gula. Pada sel seludang pembuluh terdapat PEP sebagai penyemat CO2. PEP karboksilase mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menyemat CO2, sehingga tumbuhan C4 laju fotosintesisnya lebih lancar dari C3. Selanjutnya, fotorespirasi pada tanaman KEM. Fotorespirasi pada tanaman KEM hampir sama dengan fotorespirasi pada tanaman C4. Hanya saja pengikat molekul CO2 pada tumbuhan KEM terjadi pada malam hari. Selanjutnya dapat dilihat pada slide. Di situ terdapat perbedaan fotorespirasi pada tanaman C3, C4, dan KEM. Mungkin Anda bisa membaca sendiri dan menyimpulkan sendiri. Pada slide selanjutnya, yakni tentang fungsi fotorespirasi dan kerugian fotorespirasi. Fungsi fotorespirasi adalah sebagai berikut, yakni yang pertama sebagai penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mengasimilasi CO2 dan NH3. Yang ketiga, menjaga kerusakan tumbuhan akibat terlalu banyak cahaya yang diterima. Kemudian, kerugian fotorespirasi ada dua. Yang pertama, mengonsumsi O2 tumbuhan yang digunakan sebagai fotosintesis. Yang kedua, yakni ketika kadar CO2 udara rendah, maka enzim rubisco akan berikatan dengan O2. Hal ini kurang menguntungkan tentunya bagi tumbuhan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.